Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terkhusus yang sedang melakukan proses penelitian dan sedang disibuk-sibukkan dalam aktivitas estimasi data. Hari ini saya mau berbagi sedikit tips mengenai bagaimana cara membuat model SEM pada AMOS di mana variabel penelitian tersebut memiliki dimensi. Nah, video ini sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan di mana sebelumnya bertanya bagaimana cara membuat model pada AMOS apabila variabel memiliki dimensi. Baik, saya tampilkan dulu datanya. Ini sebagai ilustrasi saja rekan-rekan bahwa setiap variabel terdiri atas beberapa konstruk. Saya bagi menjadi dua dimensi, misalnya X1 saya bagi menjadi dua dimensi, dimensi X11 dan dimensi X12. Ini bisa disesuaikan dengan penelitian saudara, di mana apabila dimensi bisa lebih dari 2, lebih dari 3, dan lebih dari 4, dan seterusnya bisa. Tapi sebagai contoh saja, saya buat contoh estimasi data ini dengan menggunakan dua dimensi untuk setiap variabelnya. Ini sebagai contoh saja. Nanti bisa diaplikasikan pada penelitian Anda. Oke. Nah, ini setiap variabel saya pecah menjadi dua dimensi, menyesuaikan dengan dimensi teoritis maupun empiris yang menjadi bahan kajian rekan-rekan semuanya. Oke. Tetapi apabila di dalam variabel penelitian tersebut tidak memiliki dimensi, kemudian rekan-rekan ingin mengetahui apakah konstruk pada variabel tersebut memiliki dimensi atau tidak, Anda bisa gunakan SPSS dengan metode exploratory factor analysis atau EVA. Nah, dengan metode EVA tersebut nanti akan terlihat apakah konstruk variabel memiliki dimensi atau tidak. Kalau dia tidak memiliki dimensi, maka layaknya konstruk seperti ini, X11 hingga X18 ini tidak memiliki dimensi, tapi bisa saja X11 sampai X18 pecah menjadi dua dimensi, yaitu X11 dan X12. Ini seperti ini. Baik, saya cobakan data ini pada model AMOS. Ini AMOS saya, sengaja saya setting 14. Kenapa saya setting 14? Karena memang 14 adalah poin tertinggi untuk layar kerja kita, ya. Nah, seperti biasa kita mulai dari membuat draw laten variabel seperti ini. Nanti kita setting ulang. Nah, kita lihat dari variabel untuk X1 itu ada 4, dimensi 1 ada 4, dan dimensi kedua ada 4. Maka kita tulis, kita klik dulu di sini, konstruknya itu ada 4. Untuk mempermudah kerja dalam menggunakan AMOS, kita bisa copy ini satu paket, klik duplicate object, kemudian klik presave symmetries. Kemudian kita copy ini, kita tarik ke sebelahnya. Karena ini sama-sama 4, maka kita bisa gunakan ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian
kita bisa gunakan lagi, kita lihat lagi untuk variabel X2 itu ada dimensi pertama 5 dan yang kedua 4. Oke. Untuk mempermudah, kembali saya bilang ini bisa di copy, letakkan di bawah. Oke, ini kita bisa putar. Kemudian kita copy kembali satu lagi, kita letakkan di sini. Ini bisa kita putar seperti ini, kemudian diratakan. Untuk dimensi variabel X2. Nah, pada dimensi X21 itu ada 5 konstruk, maka kita tinggal tambahkan 1 di sini. 5. Kita bisa geser ini 1 ke sini. Seperti ini. Oke, kita lihat lagi untuk variabel Y1 ada 2 dimensi, 4 dan 5. Oke, variabel Y2 5 dan 4. Oke, 4 dan 5, maka kita bisa copy 4 dan 5. Kita copy dulu 4 dan 5, maka kita copy di sini 4. Kita letakkan di sini 4 dan 5. Ini kita ambil dari sini bisa 5. Kemudian diputar, kemudian kita senterkan. Tidak perlu khawatir dia keluar jalur, karena kita bisa setting sehingga dia bisa masuk kembali ke center. Oke, seperti ini 4 dan 5. Kemudian kita lihat lagi Y2 5 dan 4. Kalau 5 dan 4 kita bisa gunakan 5 dan 4, kita bisa gunakan ini 5 di sini. Oke. 5 di sini dan 4 di sini. Oke, pola dimensinya sudah dapat. Sekarang tugas kita adalah bagaimana cara membuat variabel besarnya. Membuat variabel besar, kita tinggal membuat draw unobserved variable, kemudian ini diklik, kita buat di sini 1. Oke, kita geser sedikit. Kita buat seperti ini, kemudian kita copy, letakkan di bawah 1. Oke, letakkan di sebelah sini 1 dan letakkan di sini 1. Oke, kemudian variabel kita isi dengan unobserved variable, maka semua terisi. Sekarang kita buat jalur. Oke, F1, F2, atau kita ganti dulu namanya menjadi ini X1 underline 1, kemudian ini X1 underline 2, kemudian ini kita klik X1, ini klik X2, ini klik X2 underline 1, ini X2 underline 2, kemudian ini Y1 yang di atas Y1 underline 1, Y1 underscore 2, kemudian ini Y2, kemudian ini Y2 underscore 1, dan ini Y2
underscore 2. Oke, variabel sudah dapat, tinggal kita kasih jalurnya. Oke, jalurnya kita kasih dulu drawpadnya seperti model yang sebelumnya, jalurnya seperti ini dan sini, kemudian ini ke sini dan ini ke sini, ini ke sini, kemudian draw covariance kita kasih seperti ini. Ini model yang sudah terbentuk sebelumnya pada video saya sebelumnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara menghubungkan ke dimensi. Maka kita hubungkan dengan drawpad, kita hubungkan kemari, kemudian kita hubungkan kemari, ini kemari, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Kita rapikan. Oke, nah setiap yang ketusuk jarum drawpad kita akan kasih error. Ini tentunya, kemudian ini ini dan ini. Kemudian kita isi dengan error seperti ini. Selanjutnya kita bisa entry data kita dengan menggunakan saya lebih cenderung menggunakan file SPSS. Jadi file Excel sudah saya masukkan ke dalam SPSS, kemudian baru masuk ke Amos. Ya, karena kalau kita menggunakan file Excel, maka kecenderungannya akan kita mengetik ulang gitu ya untuk mengisi konstruk ini. Kita akan mengetik ulang. Ketika kita mengetik ulang, besar kemungkinan tingkat kesalahan itu timbul. Oke, kemudian kita bisa masukkan konstruknya. Oke, ini X1 bisa masuk ke sini, X2 masuk ke sini. Oops, sorry. X2 masuk ke sini, X3 ke sini, X4 ke sini, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukkan X2 di sini, X2. Oke, masuk X1, konstruk Y1 masuk sini, kemudian masuk sini,
Oke, berikutnya konstruk Y2 masuk ke sini. Ini 5 6 7 8 9. Oke, entry konstruk selesai. Kemudian kita save. Saya tulis olah data saja, sorry. Awal, data awal. Oke, nah kemudian ini sudah di save, kita klik ke, sudah beres diklik, kemudian analyze properties, kita pilih output yang kita butuhkan, minimize nya dimatikan, ini saja yang diaktifkan semua. Oke. Ya, ini kita kemudian kita save lagi. Oke, kemudian kita estimate, kita calculate, apa yang terjadi pada model dengan variabel berdimensi ini. Sebagai tambahan informasi bahwa saya ulangi pemaparan saya di awal bahwa ini data ini pada dasarnya hanya sebagai konsep gitu ya, bahwa setiap variabel saya pecah menjadi dua dimensi dalam hal ini. Nah, maksudnya di sini adalah saya kembali bilang bahwa ini sebagai contoh, makanya saya hanya mencobakan pada dua dimensi saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mungkin penelitian rekan-rekan yang misalnya ada teori tertentu yang memiliki dimensi yang banyak misalnya, kemudian dengan item pertanyaan pun ikut menjadi lebih banyak. Maksudnya di sini adalah jika dimensi tersebut lebih dari 3, maka silahkan lakukan yang saya contohkan di awal dalam membuat dimensi atas konstruk. Oke. Nah, oke, baik. Ada sedikit masalah di sini. Nah, ada sedikit masalah bahwa lampu panah merah tidak menyala. Berarti pada model ini ada masalah. Oke. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah setiap paket variabel dengan dimensinya, jadi dari variabel besar menuju dimensi, itu harus ada regression weight-nya atau pemberatnya setiap paket. Ini. Oke, bagaimana cara memberikan regression weights? Kita bisa pilih sembarang, mau yang di sini atau yang di sini. Setiap paket, mau yang di sini atau yang di sini atau di sini atau di sini. Nah, saya pilih misalnya yang ini. Nih, kita klik, saya ulangi. Ini panah ini saya klik 2 kali. Oke, ini. Kemudian klik parameter. Kemudian ada kolom regression weights di sini, saya kasih 1 di sini. Oke, nambah 1.
Kemudian kita klik sebelahnya di sini, kita pilih, kita klik 1. Kemudian ini di sini saya pilih di sini 1. Kemudian ini saya pilih yang di sini 1. Kemudian kita kita calculate ulang. Apa yang terjadi? Apakah lampu panah merahnya menyala atau tidak setelah kita tambahkan regression width pada jalur dimensi atas variabel? Apakah segala sesuatunya sudah sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Ditunggu sebentar karena ini lagi proses estimasi, maka butuh waktu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah, panah merah menyala. Oke, kalau panah merah menyala berarti model ini sudah tidak ada masalah. Baik, kita lihat di view text. Oke, nah dengan indikator panah merah menyala berarti model ini sudah tidak ada masalah. Model ini bisa menggambarkan hasil estimasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu. Baik, saya akan perlihatkan output view text. Output view text dari estimasi. Oke, itu belum saya tutup tadi yang itu. Oke, nah untuk terkadang ada beberapa tulisan-tulisan yang menampilkan angka-angka pada gambar model ini. Kita bisa tampilkan, klik standardize, kemudian klik ini. Oke. Maka angkanya keluar semua. Oke, saya akan lihatkan Amos output atau view text di mana model fitnya keluar. Ini mohon maaf ya, saya dekatkan dulu, ini mungkin ke sini biar tampilannya agak sedikit. Ini C-min dan P-nya keluar, semua data-data keluar dan lain sebagainya. AGFI, PGFI dan CFI, TLI dan lain sebagainya. Kemudian REMSEA-nya keluar dan lain sebagainya. Kemudian modification indices sebagai dasar kita dalam melakukan metode confirmatory factor analysis atau CFA untuk mendapatkan model fit. Oke, ininya keluar, nilainya keluar. Kemudian kita klik estimate, apakah tabel regression width-nya keluar sebagai dasar dalam kita menentukan uji hipotesis model. Regression width-nya keluar. Oh, ternyata dari model tersebut ada satu yang tidak signifikan. Tapi ini pada dasarnya belum bisa dibaca, belum bisa diinterpretasikan apabila model fit kita belum berada pada level fit, di mana model fit itu dikatakan model Amos ini fit apabila nilai C-min per DF memiliki kecenderungan di bawah 2, nilai P-nya di atas 0,5. Ada beberapa pendapat yang mengatakan GFI apabila berada di atas 0,8 itu sudah cukup. Kemudian CFI begitu juga, TLI begitu juga, dan REMSEA apabila datanya di bawah 0,08 maka model tersebut baik. Oke, nah untuk mendapatkan model ini fit, silahkan lihat video saya di video-video saya yang sebelumnya pada channel saya tentunya. Oke, baik. Seperti inilah
cara apabila variabel yang akan dianalisis atau data atas variabel yang akan diestimasi memiliki dimensi. Nah, metode ini saya gunakan apabila dimensi sudah diketahui. Tapi apabila dimensi belum diketahui, silahkan gunakan SPSS dengan menggunakan metode exploratory factor analysis untuk menentukan apakah seperangkat konstruk tersebut memiliki dimensi atau tidak. Tetapi kalau menurut teoritis dan empiris variabel tersebut memiliki dimensi, maka Anda bisa gunakan metode ini. Oke, saya rasa itu saja materi hari ini. Mohon di subscribe. Jika video ini bermanfaat, mohon di share melalui sosial media Anda atau apapun itu. Mohon di like, kemudian di komen, dan bunyikan lonceng. Baik, saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai sedikit tips dan trik mengenai variabel dengan dimensi. Bagaimana cara membuat model SEM pada Amos. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.